Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiatur Rahman, NIM 1814080053. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris IPA Fisika. Nah, video kali ini untuk memenuhi persyaratan UAS dalam mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Hasnah MSI. Baiklah, saya akan menampilkan video Micro Teaching dengan materi cahaya dan optik untuk kelas 8 SMP. Selamat menonton. Selamat sore anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, apakah semuanya sudah makan? Sudah minum juga? Nah, baik. Hari ini ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Lia hadir? Hadir, Bu. Lilia? Hadir, Bu. Feliza? Hadir, Bu. Pipi hadir? Hadir, Bu. Nina Novita? Hadir, Bu. Jelita? Hadir, Bu. Nah, baik. Anda semua hadir ya. Nah, untuk memulai kita belajar pada siang hari ini agar lebih semangat, Ibu ingin membangkitkan semangat anak-anak semua terlebih dahulu. Nah, nanti dia semangatnya semacam kuis. Nah, nanti ikuti kata-kata Ibu ya. Nah, baiklah. Anda semua tahu nama Ibu? Tahu. Siapa? Bu Mia. Nah, bagus. Nah, Nah, untuk membangkitkan semangat Ananda semua, Ibu ingin bermain games terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Nah, nama gamesnya yaitu konsentrasi. Nah, nanti ikuti kata-kata Ibu ya. Nah, baiklah, Ananda sebelumnya sudah tahu kan nama Ibu siapa? Sudah. Baiklah, pertama, ayo ikuti Ibu ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Nah, kata Ibu Mia berdiri. Kata Ibu Mia berdiri. Nanti gamesnya itu berulang terlibat dari Ibu Mia. Nah, jadi kalau tidak ada kata-kata dari Ibu Mia berarti itu tidak perintah. Nah, selanjutnya akan Ibu contohkan ya. Kata Ibu Mia pegang kepala. Kata Ibu Mia pegang hidung. Pegang telinga. Nah, berarti konsentrasi anak-anak semua masih kurang. Konsentrasi lagi ya. Nah, Ibu ulang. Kata-kata dari Ibu Mia atau perintah dari Ibu Mia itu adalah nanti yang akan Anda lakukan semua. Nah, ya, Ibu mulai. Kata Ibu Mia pegang pundak. Kata Ibu Mia pegang kepala. Pegang telinga. Masih kurang. Sekali lagi kita coba. Nah, sekali lagi kita coba. Nah, baiklah. Kata Ibu Mia pegang pundak. Kata Ibu Mia pegang telinga. Pegang kepala. Masih banyak yang belum konsentrasi ya. Nah, tidak apa, kita lanjutkan saja. Harus tetap konsentrasi belajar agar anak-anak semua ada manfaatnya dalam belajar kita hari ini. Nah, silakan anak-anak semua duduk dulu. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, berdoa mulai.
Pesawat sederhana. Nah, bagus. Ananda semua. Menurut Ananda semua itu pesawat sederhana itu apa? Ada yang bisa menjawab? Nah, silakan. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang mengangkat orang atau besaran dari gaya atau bisa juga alat yang dapat meringankan kerja manusia. Nah, bagus. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada teman yang telah menjawab. Nah, untuk materi minggu ini kita akan membahas tentang cahaya dan cahaya. Diharapkan mampu nantinya mengerti tentang apa itu cahaya, apa itu sifat-sifatnya, dan bagaimana pembentukan bayangannya terhadap benda. Nah, yang pertama sekali yang ingin ditanyakan, menurut Ananda, pernahkah Ananda semua melihat sebuah pelangi setelah hujan? Nah, kita ingin tanyakan lagi, kenapa pelangi itu tersebut terjadi? Ada yang bisa menjawab? Tangan. Ya, silakan. Dengan mesin cahaya pelangi, adanya pengumuman cahaya secara diuraikan menjadi awan. Nah, bagus. Nah, bagaimana pendapat Ananda semua yang lain? Apakah setuju dengan pendapat Ananda juga? Setuju. Nah, ada yang satu lagi yang ingin Ibu tanyakan. Pernahkah bagaimana konsep dari cahaya menurut Ananda semua? Apa saja cahaya itu? Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Bagaimana cahaya menurut Ananda semua? Cahaya berupa apa saja cahaya yang biasa Ananda lihat, yang tahu bisa angkat tangan? Jauh ya? Siapa yang tahu? Ada yang bisa menjawab apa itu cahaya? Apa saja contoh cahaya yang ada di sekitar kita? Lampu. Bagus. Ada lagi? Bagus. Ada lagi? Lampu, senter. Ada lagi yang dapat kita jadikan cahaya dalam di bumi ini? Matahari. Bagus. Ada lagi? Api. Bagus. Ada lagi? Ada lampu, ada matahari, api, senter. Nah, hal itu merupakan jenis-jenis dari cahaya. Namun, pengertian dari cahaya ini adalah merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Yang mana gelombang elektromagnetik ini tidak mempunyai ruang untuk merambat. Maksudnya di sini cahaya tersebut tidak bisa kita rasakan, namun kita bisa melihat cahaya yang kita dapat pada saat ini. Nah, cahaya ini ada beberapa sifatnya. Yang pertama ada
Selanjutnya Ibu ingin memberikan suatu video. Nah, Nanda tonton terlebih dahulu. Dalam pengetahuan Nanda semua, Ibu ingin tayangkan sebuah video. Nah, Nanda tonton. Ada kelihatan? Ada, Bu. Dari sini ada jelas? Jelas. Nah, apakah semua Nanda paham dengan penjelasan yang ada di video tadi? Nah, ada yang bisa menjelaskan apa saja ini dari video yang Ibu berikan tadi? Ada yang bisa diangkat namanya? Yang tadi? Proses pembentukan bayangan yang terjadi pada cermin cekung, cermin datar, dan cermin. Nah, baik. Terima kasih kepada Budi. Kita beri tepuk tangan dulu kepada temannya. Nah, selanjutnya untuk untuk sifat-sifat cahaya, Ibu ingin Anda semua melakukan praktikum tentang yang 4 ini agar nantinya pemahaman Anda semua melalui praktikum ini agar lebih mendalam. Nah, Ibu akan membagi dalam 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama yaitu membahas tentang cahaya dapat merambat lurus dan cahaya dapat ditentukan. Dan yang kelompok 2 ini akan membahas tentang cahaya dapat menembus benda bening dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, untuk kelompok Ibu serahkan kepada Anda semua untuk memilih kelompok. Ibu beri beberapa menit untuk membentuk anggota kelompoknya ya. Nah, silakan dibentuk anggota kelompoknya. Nah, bahan-bahan sudah terkumpul semua pada Nanda. Sudah. Nah, baiklah. Ibu minta kita untuk melakukan praktikum dalam 30 menit ke depan. Nah, 30 menit ke depan Nanda menjadi materi dengan melakukan praktikum dan nantinya Nanda semua akan mempresentasikan tugas kelompok Nanda dengan hasil praktikum yang Nanda lakukan. Nah, selanjutnya kan masuk cahaya. Nah, sedangkan kalau waktu klik saya masuk
Kenapa jadi antara info dengan info dan apa yang jadi itu apa namanya? Kalau balik itu apa tuh? Kalau dia bisa ya, berarti anak-anak semua sudah selesai melakukan praktikumnya. Nah, Bu minta untuk tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil praktikumnya. Untuk kelompok pertama, Ibu silakan untuk berdiri terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Nah, silakan mulai. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Cahaya yang merambat lurus dibacakan oleh Putih. Cahaya merambat lurus. Cahaya yang diberikan akan merambat lurus ke arah yang akan diberikan cahaya. Hal ini disebabkan oleh lubang-lubang yang diberikan sejajar dengan cahaya yang diberikan. Nah, yang kedua, cahaya dapat dipastikan dibacakan oleh adanya. Jika cahaya dihadapkan pada cermin, maka cahaya yang datang akan dipantulkan ke arah yang berlawanan dengan cahaya yang diberikan. Nah, bagus. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada teman-teman yang telah melakukan presentasi. Nah, silakan duduk. Nah, selanjutnya diminta untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Adakah dari presentasi teman-teman tadi kelompok 1, apakah anak-anak semua sudah paham mengenai penjelasan dari kelompok 1? Atau ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Nah, baiklah, selanjutnya untuk kelompok 2 ada kapan mempresentasikan praktikumnya pada kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami pada hari ini, yaitu yang dibacakan oleh rekan saya, Hanita. Jika pena dimasukkan ke dalam gelas yang penuh air, maka bayangan pada pena akan tampak berbelok. Hal ini disebabkan oleh jalannya cahaya dan bagian pensil yang berada di atas permukaan air dengan bagian yang kecil air lintasan yang tidak sama. Cahaya dijelaskan. Jika cahaya dihadapkan benda bening yang jika cahaya dihadapkan pada benda yang bening, maka cahaya akan menembus arah selanjutnya. Hal ini disebabkan benda bening tidak dapat menyumbat cahaya. Baiklah, mengenai penjelasan kelompok 2 tadi, apakah kelompok 1 sudah paham? Ya, silakan perhatikan ibu ke depan terlebih dahulu.
yang seperti yang dilakukan oleh kelompok tengah tadi, maka cahaya kita berikan akan merambat lurus ke arah yang akan kita berikan cahaya. Nah, artinya di sini, jika cahaya tertutup oleh ruang, maka cahaya tersebut tidak dapat menembus benda selanjutnya. Selanjutnya, cahaya yang dapat dipantulkan ini. Nah, tadi kelompok 1 sudah memberikan melakukan praktikum. Nah, jika cahaya tersebut kita pantulkan kepada cermin, maka cahaya tersebut akan memantulkan kembali ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, untuk cahaya dapat menembus benda bening. Nah, ini juga sudah dijelaskan oleh temannya tadi bahwasanya benda bening itu adalah benda yang mudah merambat cahaya. Maksudnya di sini seperti kaca tersebut itu adalah jenis benda bening. Nah, contoh dari benda bening yang lain adalah kacamata, itu adalah contoh dari benda bening juga. Selanjutnya, cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, ini adalah salah satu contoh cahaya dapat dibiaskan seperti yang telah dilakukan praktikum oleh teman kalian tadi. Nah, ini karena cahaya yang di atas dengan di bawah itu melalui medium yang berbeda. Artinya yang di atas cahaya yang berbeda dan yang di bawah menembus medium yang berbeda juga. Nah, untuk sifat-sifat cahaya, apakah Anda semua sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Boleh, silakan. Apakah semua Anda sudah paham tentang sifat-sifat cahaya? Nah, kita lanjut tentang pembentukan cahaya. Nah, pernahkah Anda semua melihat cermin datar? Benar. Bagaimana bayangan yang terbentuk antara Ananda dan cermin tersebut? Apakah sama besar atau tidak? Antara cermin datar, bayangan Ananda sama besar atau tidak dengan cermin datar? Sama. Nah, hal itu terjadi karena cermin datar ini sama antara jarak kita dengan jarak pada cermin. Nah, sifat-sifat cahaya yang dibentuk oleh cermin datar ini adalah nyata, terbalik, sama besar. Maksudnya di sini nyata antara ukuran kita dengan ukuran di cermin itu sama. Nah, yang terbalik itu jika Anda semua melambaikan tangan kanan menuju cermin datar, maka yang terlihat di cermin adalah tangan Anda tangan kiri. Bagus. Nah, untuk sama besar ini artinya jika Anda berkaca, tinggi Anda dengan di cermin itu adalah sama, kan? Nah, selanjutnya untuk cermin cekung.
yang memiliki jarak fokus itu 20 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak bayangan. Kita kembali ke rumus yang ini tadi. Nah, S adalah jarak benda. Nah, di sini yang disebut dengan jarak benda yang mana? S adalah jarak sama dengan 14 cm. S F itu 20 cm. Nah, yang ditanyakan adalah bayangan pada benda. Nah, bayangan pada benda ini kita simbolkan dengan S aksen. Sampai di sini ada yang bisa memasukkan rumus, silakan maju. Nah, angkat tangan, ini maju. Nah, silakan. Nah, kita beri tepuk tangan dulu kepada teman yang telah berpartisipasi. Nah, dari penjelasan temannya tadi akan diterangkan kembali. Nah, ini rumus yang kita pakai adalah 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Nah, kita masukkan terlebih dahulu angkanya. 1 per 10 ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per 20. Nah, karena yang ditanyakan adalah 1 per S aksen, nah, 1 per S aksen kita pindahkan ke depan. Nah, jadi 1 per 20 dikurang. Ini kenapa menjadi minus? Karena ini adalah plus dipindah luaskan menjadi min. Nah, 1 per 20 dikurang 1 per 10. Kita samakan penyebutnya. Nah, jadi penyebutnya kita bikin 20. Jadi 1 kurang 2 adalah min 1 per 20. Untuk menentukan S aksennya saja sama dengan 20. Mungkin aja. Nah, dari contoh soal yang diberikan ini, apakah Anda paham tentang pembelajaran hari ini? Paham, Bu. Nah, untuk kesimpulan pada hari ini, Anda semua rasa sudah paham dan sudah bisa melakukan perhitung untuk cahaya dan optik ini. Ibu harapkan dengan pembelajaran hari ini, Anda semua dapat menjadikan ini belajar dan mengingatnya ke depannya. Nah, jadi pembelajaran kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Langkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Nah, terima kasih atas partisipasi Anda hari ini. Kerjaan Anda hari ini sangat bagus sekali. Ibu akhiri dengan assalamualaikum.